Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua di The Pio Corner. Video kali ini gua mau bahas mengenai DJI Flip. Nah, tentunya kalian udah pada tahu dong kalau DJI Flip ini udah launching di Januari kemarin. Nah, waktu pas launching itu memang gua lagi pakai DJI Neo. Nah, di video kali ini gue mau tunjukin kenapa kalian semua harus punya DJI Flip ini. Oke guys, seperti biasanya gue akan masukin fitur-fitur utama pada DJI Flip ini. Nah, untuk mencarinya itu sebenarnya gampang ya. Biasanya di kotak box drone-nya itu dia sudah udah tulisin lah beberapa fitur unggulan dari drone-drone tersebut. Nah, sama seperti DJI Flip ini dia udah tulis di sini. Nah, gue bacain ya. Yang pertama itu adalah foldable full coverage propeller guard. Nah, kurang lebih sama seperti DJI Neo. Jadi propellernya itu punya perlindungan guys dibandingkan beberapa DJI seri sebelumnya. Kalau kita lihat seperti DJI Mini, kemudian dari Mavic sampai ke R3S semuanya tidak punya propeller guard. Barulah setelah di DJI Neo masuk mereka memakai propeller guard dengan alasan akan lebih aman dan durability-nya akan lebih kuat. Nah, di fitur tersebut juga disematkan di DJI Flip ini. Cuman perbedaannya memang di DJI Flip ini dia pakai propeller guard yang bisa ditekuk guys. Makanya di sini dia tulis itu foldable full coverage propeller guard. Jadi lo bisa lipat. Sebenarnya sih alasan DJI Flip ini bisa dilipat mungkin karena ini ya, biar lebih gampang disimpan ya. Karena nanti gue akan tunjukin gimana sih dia saat dilipat dan dimasukin ke dalam tasnya. Terus ditulis lagi di sini itu adalah beratnya itu cuma 249 gram aja. Itu ringan banget dan memang untuk kebutuhan aerial itu cakep banget. Karena memang DJI Flip ini memiliki kelebihan guys dibandingkan pendahulunya seperti DJI Neo ya, yang sama-sama punya AI subject tracking. Tapi secara wind resistance-nya itu dia lebih bagus dibandingkan DJI Neo. Dia udah di level 5. Kurang lebih mirip dengan DJI Mini 4 Pro yang sama di level 5. Cuman kalau misalkan kita compare, paling tidak dia punya kelebihan yaitu AI subject tracking dan itu ditulis di sini guys. Di sini dia tulis itu AI subject tracking yaitu capture your best angle. Dan kemarin selama semingguan ini gue udah coba AI trackingnya memang cakep sih. Dia berbeda ya dengan DJI Neo. Kalau dia ini dia punya sensor depan, kalau DJI Neo kan tidak punya. Jadi dia bisa memberitahukan kita kalau ada obstacle dari depan. Terus lanjutnya itu dia punya 1 sama 1/3 inch CMOS sensor. Jadi secara kamera dia lebih baik dibandingkan DJI Neo. Sebenarnya sih DJI Flip ini kurang lebih sama ya kameranya, settingannya dan spesifikasinya itu sama seperti DJI Mini 4 Pro. Hanya membedakan kurang lebih kalau DJI Mini 4 Pro dia bisa capture vertikal secara true vertical capture ya. Kalau di sini dia itu hanya mengcapture vertikal itu secara cropping guys. Jadi 2,7K. Nggak full ya, nggak full 4K gitu. Nah, terus kemudian di sini dia ditulis itu 31 menit max flight time. Gimana ya? Untuk flight time sendiri yang udah gue coba memang nggak sampai di 31 menit sih. But at least ini sih bukan overclaim ya. Karena apa yang dituliskan oleh DJI di boxnya ini itu memang berdasarkan pengetesan mereka. Nah, di setiap pengetesan itu pasti akan berbeda-beda ya. Tentunya pada saat DJI Flip ini gue pakai dengan pada saat lu coba tes, flight time-nya akan bermacam-macam hasilnya. Karena memang dari environment pasti akan berbeda. Termasuk dari arah angin, kemudian entah itu siang atau malam. Terus kemudian dari topografi yang kalian pengetesan, misalkan di pegunungan atau di pantai ataupun di perumahan, pasti akan berbeda hasilnya guys. Jadi kurang lebih kalau gue bilang ya DJI Flip ini kemarin semingguan ini gue udah coba itu memang cakep sih. Secara kamera tuh cakep.
dia lebih cakep daripada DJI Neo. Cuman memang gue merasa setiap kali ini ya, gue terbang, kemarin gue coba terbangin tinggi itu di 80 meter. Di setting, gue masukin settingannya itu di 120 meter, tapi kemarin gue udah coba di 80 meter dan memang jarang banget untuk ketemu notification strong wind ya. Beda dengan DJI Neo yang kalau kita bawa terbang tinggi itu selalu ada aja notification itu gitu. Jadi sesekali main pasti ada aja strong wind notification. Jadi buat user yang pakai DJI Neo itu pasti akan khawatir. Cuman kalau lu berani memang ya paksain aja guys. Atau mungkin bisa rubah ke modenya mode sport. Nah, kalau kemarin pas gue pakai, gue nggak ngerubah sama sekali sih ke mode sport. Cuman hanya di mode normal aja. Jadi ntar gue masukin footage itu ke video ini. Oke, kalau di boxnya sih nggak ada ya. Ini kebetulan gue beli yang Flymore Combo. Jadi gue dapet yang 3 batteries, terus ada backnya juga, sama remote-nya itu RC2 ya, DJI RC2 yang ada layar yang kayak gini. Oke, sekarang gue buka aja deh ya, ini backnya. Nah, lo beli DJI Flip, lo akan dapet back seperti ini. Backnya sih cakep ya, ini keren sih. Apa kualitasnya bagus, dan di sini apa yang lo beli dari paketan boxnya itu akan muat semuanya di sini. Oke, nah ini kayak gini nih guys. Gue buka ya. Cet. Kenapa gue memilih DJI Flip ya? Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seperti gitu. Karena memang DJI Flip ini gue ngerasa gue mau cari typical aerial drone aerial, tapi dia punya AI gitu lah, AI subject tracking kayak Neo gitu. Jadi makanya gue pilih ini guys. Oke, nah ini seperti biasa ya. Ini gue buka dan memang drone-nya itu udah gue tambah-tambahin guys. Oke, gue keluarin ya. Gue keluarin dulu. Ini remote-nya. Kebetulan gue udah beliin beberapa aksesoris dari masing-masing baik itu remote-nya, RC2-nya, ini ya, kayak gini guys, gue beliin. Ada beberapa aksesoris, ntar gue jelasin, gue taruh sini dulu. Terus lo dapet ini battery hub-nya. Ini ada 4 slot di sini. Ini 1, yang kosong ini 2, karena satunya ada di drone-nya. Nah ini yang 2 battery. Oke, ntar gue jelasin juga di sini. Gue taruh sini ya. Nah, jagoannya ini guys, DJI Flip alias DJI ini ya, kalau orang bilang katanya ban beca ya. Seru sih. Tapi memang kalau dilihat agak awal-awal ya, kok pada saat gue ngeliat bentuknya DJI Flip ini kayak aneh ya, agak aneh gitu bentuknya. Tapi setelah dilihat-lihat lagi ya, wah menarik ya, seru gitu, bagus. Oke, gue taruh sini. Nah, di sini sih di kompartemen yang kedua ini, kompartemen kecil, ini ada resleting kayak gini. Nggak ada apa-apa sih. Gue cuman isi beberapa propeller cadangan. Ini lo dapet 3 kayak gini. Nah, di sini ada panduannya, cara memasangnya kayak gimana. Karena di sini ada counterwise, terus sama clockwise ya. Jadi lo tinggal sesuaiin aja sama gambarnya yang ada putih-putihnya ini. Jadi lo dapet 3 kayak gini, terus lo dapet seperti as usual, lo dapet kabel USB C2C kayak gini guys. Terus habis itu nggak lupa lo tetap dapet namanya ini. Sebenarnya kalau kita beli ya beberapa drone DJI, dia pasti kasih lah ini obeng ini ya. Cuman kalau kemarin gue di DJI Neo gue sempet ganti propeller dan propeller guardnya. Tapi kalau di DJI Flip ini kayaknya agak susah ya. Ntar gue jelasin deh. Nah, jadi nggak ada apa-apa lagi. Dia cuma ada 3 ini, 1, 2, 3. Ini untuk battery hub. Sini untuk ini drone-nya. Kemudian di sini untuk remote-nya, remote RC2. Oke, gue singkirin dulu tasnya. Sekarang gue mau kasih lo lihat dulu battery hub-nya. Nah, ini battery hub-nya guys. Battery hub-nya itu nanggung sih sebenarnya. Karena ada slot 1 kosong ya. Kalau
yang dari drone-nya ini kita cabut nih. Contoh ya, gue ambil baterainya. Nah, gue masukin aja di sini ya guys, kayak gini. Nah, jadi saat lo masukin semua baterai, termasuk yang dari baterai drone itu, akan ada satu slot kosong di sini. Kelihatannya sih nggak enak ya, cuman mungkin ntar akan gue isi satu baterai lagi di sini. Jadi satu baterai ini lo bisa kurang lebih harusnya ya, mungkin kira-kira di 25 menit lah untuk flight time-nya. Jadi cukup lah untuk lo kalau mau main yang aerial tapi tidak jauh-jauh ya. Maksudnya gue sih belum coba sampai yang jauh kayak gimana karena memang di perumahan gue ini interferensi sinyalnya itu luar biasa sih. Nah, oke, ini battery hub-nya. Sekarang ada beberapa ya pilihan. Kalau di DJI Flip ini gue belum lihat sih. Belum lihat aksesori yang menggantikan battery hub dari si DJI Flip ini. Kalau dibandingkan sama Neo itu cukup banyak guys. Cukup banyak banget aksesoris yang bisa kita dapetin di marketplace. Tapi DJI Flip ini masih sedikit ya. Ntar kita bahas satu-satu. Nah, terus ini dia remote-nya, remote RC2-nya. Jadi kalau kalian compare dengan RC-N3 nih kayak gini remote-nya. RC2 dia ada screen-nya. Kalau kalian compare sama RC-N3 agak jauh sih secara berat ya. Ini lebih berat dan karena khawatir jatuh, akhirnya gue beliin lah strap ini ya, lanyardnya gini. Jadi pada saat lo mau main, ini strapnya lo tinggal giniin aja guys. Nah, terus udah deh, lo tinggal main gini aja gitu. Ntar di footage video gue akan tampilin ya, kira-kira gimana. Nah, ini tinggal lo naikin aja ininya. Nah, kayak gini guys. Sip, keren ya. Terus habis itu di remote ini gue udah kasih ini screen guard di sini. Jadi supaya lebih aman dan itu banyak sih yang jual di e-commerce ya atau di online shop. Oke. Nah, terus pada saat lo beli lanyardnya ini, strap lanyardnya ini ya, lo akan dapat ini ya, converter yang di bawahnya ini, dratnya ini untuk supaya bisa masuk ke remote-nya ini. Nah, ini kurang lebih kayak gini guys. Ini lo tinggal puter aja ya. Nah, awalnya kayak gini nih. Jadi lo dapet dratnya kayak gini nih. Nih gue buka ya. Nah, dia bawaannya memang sudah ada lubang drat kayak gini. Lo tinggal masukin aja. Ini dari bawaannya ya, bawaan lanyardnya lo akan dikasih seperti ini. Nah, kalau lihat dari e-commerce ada beberapa lanyard yang berbeda jenisnya ya, jenis pengaplikasiannya. Kalau kemarin yang gue lihat itu di online, itu ada yang dia modelannya itu di tengah guys. Di tengah dia pakai kayak hub gitu, di sini di belakang dia pakai hub gitu, nah itu ditempelin di bawahnya. Kenapa gue milih yang ini? Karena dia, nah ini kan, ini dia di kanan dan kiri, jadi bukan di tengah. Fokusnya itu bukan di tengah kan. Kalau misalkan kita lihat remote yang FPV, dia kan di tengah nih, cantolannya ya di tengah, pas di tengah ini. Nah, jadi kayaknya kurang imbang. Kalau ini kan di kanan kiri, jadi pada saat kita pakai itu enak banget. Terus ada lagi yang pakein itu karet ya, pakai silikon karet untuk perlindungan di sini. Somehow gue ngerasa kayaknya enggak deh, malah yang ada bikin ribet. Atau ada lagi yang ini ya, yang pakai kayak cover gitu ya di atasnya gini. Karena kan kalau kita main nih di luar pas kena sunlight gitu ya, silau gitu kan, kita kadang-kadang suka susah ngelihat gitu layarnya. Jadi ada juga yang orang yang jualan ini ya apa kayak hoodie-nya gitu untuk RC2. Cuman ya itu lagi sih, balik lagi ke selera ya. Kalau misalkan ada hoodie-nya akan sulit untuk masuk ke tasnya, ke bagnya. Nah, itu seputar untuk ini ya, untuk RC2, remote RC2. Terus ini dia, bintang utamanya, DJI Flip. Nah,
pada saat beli lo akan dapat posisinya kayak gini guys. Lo akan dapat ini ya, ini gimbal protektornya, termasuk sensornya, sensor protektornya. Ini sebelum kalian buka ini, baiknya kalian buka dulu protektornya. Kenapa? Karena pada saat waktu beli ya, waktu awal beli itu dia punya sensor. Apabila kita buka ini, armnya ini, propellernya, dia akan menyala otomatis. Jadi baiknya lo copot dulu guys ininya ya. Terus dia di tengahnya itu ada lagi karet, silikon karet kayak gini. Nah, gue mau coba ini sih, gue mau coba gue coba cari baca. Karena di manual booknya itu, karet ini harusnya dilepas guys, dibuang. Tidak dipakai kembali. Ntar gue masukin ya di video ini bagian mana dari manual book yang nggak perlu pakai silikonnya lagi. Oke. Nah ini dia gimbalnya. Keren ya. Dia ini udah sama guys, spesifikasi kameranya dengan DJI Mini 4 Pro. Jadi hasilnya tuh cakep banget. Nah ini gue buka ya. Dia bukanya asik guys. Tet, satu. Terus sebelahnya, karena ini dia modelnya kayak ngunci gitu loh. Nih dia ada kayak penguncinya, ini dua kanan kiri. Jadi lo harus buka yang itu dulu, yang panjang dulu. Lo nggak akan bisa buka yang belakang kalau lo nggak buka yang depan duluan. Gitu. Mereka sampai pikirin cara membukanya. Nah ini kayak gini nih. Yang kalau yang depan memang ke kanan ke kiri, yang di belakang ini propeller guardnya dibuka agak ke belakang mundur. Jadi dia kayak gini. Nah terus ada tombol apa aja? Tombolnya di sini itu ada ini tombol untuk ngelepas baterai ya. Ini yang ada oren-orennya. Ini ada satu. Di sebelah sisi satunya ada lagi. Jadi lo tinggal naikin ke atas aja. Kayak gini. Nah, udah copot. Kalau mau pasang lagi, tinggal dimasukin kayak gini dan diklik. Dan terus di bagian kanan itu ada tombol ini untuk ngecek baterai. Ini gue nyalain ya. Coba. Nah, itu kayak gitu. Lo akan ngeliat notification gitu ya. Ada berapa baterai yang tersisa. Nah, di bagian sisi satunya itu ada tombol untuk modenya. Ini ya, untuk tombol mode-nya di sini, di tengah sini. Oke. Terus ada USB Type-C-nya untuk ngecharge ataupun lo mau kebutuhan untuk transfer datanya, transfer files. Dan di bagian atasnya itu ada memori SD card, SD card slot. Nah, mungkin nanti di bagian lain gue akan coba bahas mengenai sebenarnya SD card mana sih yang baik untuk drone kalian. Oke, ntar kita buatin segmen terpisah. Terus di bagian bawahnya itu kita bisa lihat ya ada sensor ini dan di sini ditulis ultra light 249 gram secara beratnya. Nah, kalau dilihat kayak gini kan lucu ya, guys ya. Dia jadi ada propeller guardnya di sini. Ini kayaknya dari kayak karbon gitu ya. Kalau di grup dari DJI Flip ada beberapa orang yang udah ada sempet crash dan itu sampai patah guys ininya. Rata-rata itu keslip ya, kayak nyangkut gitu. Nyangkut, I don't know mereka kesangkut apa. Jadi intinya propeller guard ini adalah untuk melindungi. Tapi tentunya pada saat terbang dan propeller ini mengenai sesuatu gitu ya, dan itu pasti akan menyebabkan antara patah berikut sama propellernya juga patah. Ini agak rumit sih untuk mengganti propellernya ya, karena dia itu di sini sih. Apa namanya skrunya itu di kanan kiri sini. Jadi kayak agak susah aja gitu. Oke. Nah, ini sensornya dia di depan. Dia akan bunyi titit 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 memberitahukan kalau ada obstacle tertentu di depan. Jadi seminggu ini gue udah coba dan itu gue impress sama ini ya, apa
hasil yang ditawarkan dari DJI Flip. Menurut gua ini jauh way better dibandingkan DJI Neo. Kalaupun ada nantinya DJI Neo versi 2, gue mau banget sih. Asalkan dia mirip spesifikasinya yang ditawarkan di DJI Neo itu 2 sama seperti DJI Flip. Terus di DJI Flip ini mungkin ya kalau next ada update-nya DJI Flip 2 kayaknya bagusnya dibuat lebih sedikit ramping ya. Karena dibandingkan sama DJI Neo atau ini kurang lebih sama loh. Lebar, ini lebar banget guys. Tuh, lebar banget ukuran dari kanan dan ke kiri pada saat dia terbuka. Makanya kenapa dia di fold, dilipat. Karena memang untuk masuk ke backnya itu nggak akan gampang guys. Gede banget gini. Oke, itulah ya kurang lebih kira-kira. Sekarang gue coba nyalain dulu. Ini dia, ada di sebelah sisi kanan. Oh ya, ini gue jelasin juga. Jadi kalau cara nerbanginnya itu memang paling gampang kayak gini nih. Karena dia punya AI subject tracking, lo bisa hadepin kayak gini ya, depan ke depan gini ya modelannya. Dan itu tangan lo akan nyempil gini, masuk kayak gini, agar supaya memudahkan lo mencet tombol-tombolnya di sini. Oke, ini gue nyalain ya. Nah, dia udah nyala nih. Oke, nah ini dia udah nyala guys. Kalau gue pencet yang di bagian ini, menunya ini ya, gue pencet ya. Nah, dia punya fitur yang kurang lebih sama dengan DJI Neo. Ini fitur drone, terus dia circle, rocket yang ke atas, spotlight dia kayak muter gitu, bukan muter, dia diem aja, kita yang gerak-gerak dia akan ikutin. Terus direction track, lu bisa kombinasi sih dari depan atau dari samping. Nah ini follow seperti yang biasa kita udah pakai ya. Nah dia akan ngikutin follow kalian dari belakang. Ini gimbalnya ya guys, 3 axis ya. Wah keren banget sih. Kalau lo lagi nyari drone bisa dibilang entry level ya, dan lo nggak mau kecewa dengan hasilnya, lo harusnya pilih DJI Flip. Kenapa? Karena DJI Flip ini punya spesifikasi kamera yang sama, kurang lebih sama dengan DJI Mini 4 Pro. Meskipun strong resistance wind-nya itu tertulis sama, tapi gua rasa Mini 4 Pro bisa menanganinya lebih baik. Cuman gua rasa ini adalah lompatan yang jauh ya, lompatan yang lebih tinggi dibandingkan DJI Neo sebelumnya. Oke, ini gua matiin lagi. Ntar gue masukin ya footage dari DJI Flip ini. Ini gue matiin ya. Nah, di aplikasinya sendiri lo bisa nyalain guys. Lo bisa nyalain pada saat lo buka armnya. Atau lo bisa matiin juga drone-nya ini secara otomatis pada saat lo ngelipat armnya. Jadi tinggal lo pilih aja mana yang lo lebih suka. Kalau gue secara pribadi, gue nggak terlalu suka sih pada saat kita buka armnya itu dia nyala. Jadi gue lebih suka kalau kita pada saat lipat itu armnya dia drone-nya akan mati. Nah, kurang lebih kayak gitu guys video kali ini. Ntar gue akan masukin footage dari DJI Flip ini. Tentunya gue sebagai user yang udah cobain DJI Neo, terus gue lompat ke DJI Flip ini, tentunya gue ngerasa ini adalah such an update atau upgrade dari yang sebelumnya DJI Neo yang kameranya sama-sama 4K, cuman membedakan adalah DJI Neo itu baru 30 fps, sementara ini udah 60 fps, sama-sama 4K, tapi dengan spesifikasi atau setting kamera yang sama dengan DJI Mini 4 Pro. Kalau misalkan kalian punya keterbatasan budget untuk DJI Mini 4 Pro, kalian bisa lirik ini, DJI Flip. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Thank you.